Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Cainingrum dengan NIM 2010-60-2001. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume pada mata kuliah Mikroekonomi Islam. Nah, asas ekonomi Islam itu terbagi menjadi 3, adanya kepemilikan, distribusi, dan deposisi. Untuk kepemilikan itu adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dan untuk distribusi itu menjamin kebutuhan per individu warga negara. Lalu ada deposisi. Deposisi ini terbagi menjadi 2, adanya pengembangan hak milik dan nafkah, dan juga adanya infak. Lalu kebijakan mikroekonomi Islam, kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adanya kebutuhan per individu dan juga adanya kebutuhan kelompok. Untuk kebutuhan per individu itu adanya kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan mewah. Dan ketiga kebutuhan dari per individu itu tidak wajib untuk dipenuhi. Lalu adanya kebutuhan kelompok ini terbagi menjadi 3, yaitu adanya pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ini wajib untuk dipenuhi. Lalu adanya kepemilikan. Definisi kepemilikan yaitu izin pembuatan syariat untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaannya serta mendapatkan kompensasi darinya. Bentuk kepemilikan itu adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu ini hukum syara yang berlaku untuk barang dan jasa di mana pemiliknya berhak memanfaatkan dan mendapatkan kompensasi darinya. Lalu kepemilikan umum ini izin pembuat syariat kepada suatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan benda. Lalu kepemilikan negara. Kepemilikan negara ini harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sedangkan pengelolaannya ini menjadi wewenang khalifah. Tata cara memiliki manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kebutuhan jasmani, yang kedua keinginan untuk memiliki, dan yang ketiga naluri survival. Nah, untuk keinginan untuk memiliki itu terbagi juga menjadi 3, yaitu sebab kepemilikan, lalu pembatasan jumlah, dan juga kebebasan hak milik. Sebab kepemilikan Islam. Sebab kepemilikan ini adanya waris, harta yang diperoleh tanpa kompensasi, bekerja, kebutuhan harta, penyambung hidup, dan pemberian negara. Cara memperoleh harta yang sebelumnya belum menjadi hak milik atau memperoleh harta yang belum dimiliki sebelumnya. Deposisi. Deposisi ini adanya infak, hukum syara dalam memanfaatkan barang dan jasa, dan pengembangan harta. Untuk infak ini faktor hubungannya wasiat atau hadiah. Lalu ada faktor nafkah, yaitu ayah kepada anaknya. Untuk pengembangan harta itu adanya pertanian, perdagangan, perindustrian, lalu tanah. Harta yang diperoleh dari pertukaran yang diperolehkan dengan mengubah bentuk. Lalu hukum tanah pertanian. Pengembangan tanah pertanian ini adanya sebab kepemilikan. Lalu ekstensifikasi tanah pertanian. Intensifikasi tanah pertanian ini adanya pembelian lahan, memagari, menghidupkan tanah mati, dan pemberian negara kepada petani. Untuk intensifikasi tanah pertanian ini juga adanya wajib mengelola tanah pertanian dan haram menyewakan tanah pertanian. Bentuk perdagangan ini adanya perdagangan domestik dan juga perdagangan luar negeri. Untuk perdagangan domestik itu adanya jual beli, salam, istisna, dan sarf. Dari perdagangan domestik ini halal. Lalu perdagangan luar negeri itu adanya riba, gam, faiz, tadis, dan penimbunan. Dan perdagangan luar negeri ini haram. Lalu hukum perindustrian. Hukum pabrik atau kilang mengikuti hukum barang yang diproduksinya. Hukum pabrik dan kilang itu produk halal, pabrik dan kilang yang halal.
Lalu hukum produk barang yang diproduksi itu adanya milik individu, milik umum, dan milik negara. Lalu produk haram yaitu pabrik atau kilang yang haram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.